Jadi kawan-kawan tidak perlu tidak perlu shock kalau seandainya ada orang menggunakan terjemahan lama untuk mendukung kitab mereka. Pada dasarnya teks aslinya atau original teksnya tidak ada kata Ka'bah, tidak ada kata masjid, tidak ada kata insya Allah. Tapi kita harus mensaring lagi nih, kata insya Allah itu tidak bermasalah bagi kita karena itu adalah kosakata. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Shalom. Ya, shalom. Silakan. Saya ingin nanya mengenai Viti Kak Elia yang tentang penginjilan Bapak-Bapak gereja pada abad 1 sampai ke 3 di tanah Arab. Saya ingin bertanya, berarti sebelum Bapak-Bapak gereja menginjili tanah Arab itu orang-orang Arab memiliki kepercayaan terhadap apa gitu? Dan Pagan. Oh, berarti mereka jauh sebelum abad ke-7 itu mereka belum mengenal agama Islam gitu ya? Menurut sejarah belum. Karena ide mengenai iman mereka itu lahirnya itu di abad-abad segitu. Ya, jadi kalau mereka mengatakan bahwa mereka itu paling awal, itu hanya asumsi teologi saja, tapi tidak dengan histori. Ya, kalau kita mengklaim itu ada historinya, begitu. Jadi berbeda kita dengan mereka, gitu. Berarti tanggapan mereka mengenai Adam kan sebagai nabi kan, menurut mereka. Terus katanya percaya bahwa Adam itu adalah agama Islam. Itu gimana Kak Elia? Itu cuma asumsi aja. Itu asumsi mereka saja. Itu hanya dipahami dan diterima di iman mereka saja. Gitu, karena orang Yahudi pun nggak pernah bilang Adam itu Yahudi. Meskipun mereka yang tertua dari Abrahamit. Orang Kristen nggak pernah bilang Abraham itu orang Kristen. Lalu kok tiba-tiba yang lahir di abad ke-7 bilang Adam itu adalah seagama dengan mereka? Tentu tidak. Yahudi dan Kristen menolak itu. Gitu ya. Oke, terus satu lagi mengenai Alkitab yang lama itu kan ada tulisan mengenai kata insya Allah. Dan di Alkitab sekarang kata-kata Arab itu dihilangkan. Itu tujuannya buat apa? Tadi saya sudah jawab itu. Sebenarnya gini, kalau kamu buka Alkitab Sabda, itu kan ada bagian bawahnya itu tentang sejarahnya. Nanti saya coba cari juga, bahkan mau saya angkat ya di VT. Ada seorang misionari yang mengajar di daerah Tanah Melayu, dan di Tanah Melayu inilah ada seorang yang bernama Muhammad Abdullah atau siapa, pokoknya namanya Abdullah. Dia inilah yang membantu misionari itu untuk menerjemahkan terjemahan lama. Saya lupa tahun berapa itu. Tetapi hal yang menarik adalah, bahkan ini pernah di-stitch ya oleh Kak Elia, bahwa Ka'bah dalam kitab Mazmur itu sudah digambarkan dalam Alkitabnya orang Kristen, tapi mengacu terjemahan lama. Padahal terjemahan lama adalah terjemahan kalau bisa dikatakan terjemahan, kan ada terjemahan hyperbola, ada juga terjemahan sasaran. Saya lebih mengartikan itu sebagai terjemahan sasaran. Karena apa? Mereka cuma mengenal istilah itu di tempat itu, walaupun konteksnya berbeda gitu loh. Ka'bah itu kontekstual gitu lah ya. Ya, kontekstual lah, bisa dikatakan seperti itu. Makanya dalam Mazmur ada kata Ka'bah, dalam Injil itu ada kata insya Allah. Tapi orang Kristen nggak masalah dengan kata insya Allah. Karena orang-orang Kristen sana juga menggunakan kata insya Allah atau insya Allah, atau dengan seizin Tuhan atau dengan seizin Allah, itu hal yang biasa. Apalagi kata Allah. Cuma yang kita kritisi adalah kata Ka'bah dan masjid. Karena kata Ka'bah dan masjid ada juga dalam terjemahan lama. Cuma mereka nggak tahu ternyata terjemahan ini sebenarnya sebagai terjemahan kontekstualisasi. Abdullah ini yang membantu seorang misionari yang ingin mewartakan Injil pada waktu zamannya seperti itu. Gitu Pak Ilo. Ya. Oke, terima kasih Kak Elia sama Kak Timothy. Iya. God bless ya. Oke. Gitu teman-teman. Guys, silakan brokoli.
Brokoli. Halo, Ya, silakan Pak. Mau tanya Iya. apa Pak? siang Kak, mau tanya ini. Kalau misalkan ada orang yang sudah percaya Kristus lalu dia dibaptis, kemudian dalam perjalanan imannya itu dia jatuh bangun lagi dalam dosa. Nah, apakah orang itu kemudian harus dibaptis ulang karena dia pernah jatuh bangun dalam dosa, tapi akhirnya dia bertobat dari dosanya itu misalkan? Itu jadi pertanyaannya Kak, kira-kira. Baptis ulang itu tidak perlu. Baptisan itu bukan untuk apa ya? Baptisan itu bukan karena kamu berdosa terus setelah itu diampuni agar diampuni kemudian dibaptiskan lagi, bukan. Baptisan itu kan meterai dan sebagai misteri menyatunya kita dengan Kristus. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen masih jatuh, udah dibaptis tapi kadang masih jatuh di dalam dosa, ya harus selalu punya progres, ya harus mau untuk memperbaiki diri. Jadi bukan baptisan itu solusinya lagi. Jadi berjuang menghidupi firman itu setelah mengetahui pengetahuan yang baik dan yang benar itu. Jadi bukan dengan baptisan kembali, gitu. Jadi jangan dibaptis lagi Pak. Oke. Hayati saja. Oke. Boleh satu pertanyaan lagi Kak? Ya silakan. Iya, kan kalau dulu saya percayanya ya, kita akan mengalami rapture sebelum datang kesusahan besar itu ya. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Kak Elia itu, ya saya lumayan terbukakan, dan saya sekarang terus terang percayanya ya kita akan mengalami siksaan berat itu juga ya Kak, gambarannya. Karena kan kalau Kak Elia waktu itu jelasin kita ini dalam masa 1000 tahun damai itu ya. Ya kita sedang dalam kerajaan 1000 tahun. Oke. Nah pertanyaannya, apakah nanti semua orang percaya itu akan mengalami siksaan berat itu, ataukah ada beberapa orang yang mungkin diluputkan dari siksaan berat itu? Gimana kira-kira? Barang siapa yang ditentukan mati dengan pedang akan tertusuk dengan pedang. Jadi siapapun yang memang matinya seperti itu, ya harus seperti itu. Dan semua orang Kristen justru nanti di masa antikristus itu paling banyak mengalami aniaya. Karena justru dua nabi Allah, yaitu Henok dan Elia yang turun ke bumi ini kembali, mereka itu akan mati di tangan antikristus. Tapi bangkit lagi pada hari ketiga nanti. Dan Tuhan Yesus kan sudah mengatakan bahwa penganiayaan itu akan terjadi sama seperti penganiayaan itu akan terjadi. Itu seperti sisaan yang belum pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi nanti penganiayaan antikristus yang akan datang itu dikhususkan bagi kita orang-orang Kristen yang menolak menyembah patung naga itu dan menolak menyembah patung naga itu dan binatang itu dan nabi palsu itu. Ya, jadi apakah orang Kristen mengalami penganiayaan itu? Pasti mengalami. Dan disitulah kita makanya dikatakan barang siapa yang setia, ia menang. Jadi orang yang martir di dalam mempertahankan imannya kepada Kristus, mereka akan jadi pemenang. Dan duduk bersama Kristus dan mempertahankan imannya. Makanya dalam kitab Wahyu, kemudian aku melihat orang yang telah mati oleh karena kesaksian mereka atas firman Allah. Jadi memang ada yang mati oleh karena kesaksian mereka akan firman Allah dan mempertahankan iman mereka. Itu penglihatan Rasul Yohanes. Ya. Itu naik ke atas dan kemudian nih, coba kita lihat. Lalu aku melihat Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah,
jadi ya itu di dalam hal ini orang-orang mati yang dulu ketika Yesus bangkit itu bangkit bersama-sama dengan Kristus menjadi para kudus di sorga, dan mereka memiliki kuasa untuk menghakimi, dan kita pun akan mengalami hal yang seperti itu nantinya ya. Oke Kak Elia, Kak satu lagi boleh nggak Kak? Ya silakan. Tentang Wahyu 6 itu kan Wahyu 6 keseluruhan lah Kak, dari awal sampai akhir ya. Kan maksudnya di situ kan banyak dideskripsikan penunggang kuda ya, berwarna merah, hitam, hijau, kuning-kuningan, putih. Nah itu ada yang menggambarkan, ada yang mencocok logi kali ya dengan bendera-bendera yang ada di wilayah Timur Tengah sana, bendera Iran, bendera Yordania, ya sekitarnya kurang lebih kan warnanya ada putih, kuning, hijau, merah. Nah, gimana pandangan Kak Elia tentang hal itu gitu loh? Oke. Coba kita baca di dalam Wahyu ya. Kalau penunggang kuda putih itu pasti Yesus. Itu sudah pasti karena di Wahyu 19 itu dinyatakan. Ya, sebentar. Kok miring semua ini ya? Iya. Sebenarnya ini panjang sekali ya untuk membahas itu ya. Nah, coba Wahyu 6 ya, gitu. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3. Nah, Wahyu 3, Wahyu 6 ayat 3 tentang pembukaian meterai yang kedua. Pembukaan meterai yang kedua itu menunjukkan adanya seekor kuda merah padam dan penunggangnya berkuasa mengambil damai sejahtera dari bumi, dan kepadanya dikaruniakan sebuah pedang besar sehingga orang saling membunuh. Merah itu adalah warna darah, berbicara tentang pertumpahan darah atau peperangan. Tuhan Yesus bahkan juga telah menyatakan hal ini dalam Injil Matius 24 ayat 2. Sebelum Yesus disalibkan, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan mereka mempunyai kesempatan untuk bercakap-cakap. Mereka ingin mengetahui apakah tanda dari kedatangan Tuhan kembali dan apakah tanda kesudahan dunia ini. Maka jawab Yesus di ayat 4-nya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi ternyata Yesus datang kembali, banyak sekali penyesat yang mau menyesatkan kita dari iman kita. Ya. Dan bahkan juga di Wahyu 6 ayat 4, orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Kalau kita perhatikan, itu selalu mengacu kepada peperangan yang mengakibatkan tergoncangnya damai sejahtera di bumi ini. Dan itu ternyata merujuk kepada negara-negara yang ada di bumi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita baca semua kitab Wahyu ini, kitab anak domba dibuka, kemudian mari majulah seekor kuda lain, seekor kuda yang menyala seperti nyala api, yang menungganginya dikaruniakan mengambil damai. Kemudian di ayat 9 ketika anak domba itu membuka meterai kelima, aku melihat jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah. Ini berbicara tentang bagaimana meterai itu masing-masing dibuka, dimulai dari sejak kerajaan 1000 tahun itu dimulai sampai nanti dia kedatangan yang kedua kali. Ya, apakah warna-warnanya itu berhubungan dengan bendera-bendera? Tidak. Karena secara simbolis Wahyu 6 ini tidak pernah dipahami sebagai bendera negara tertentu, tapi warna-warna itu punya filosofi, seperti warna merah itu warna darah, warna putih itu warna kemenangan. Makanya Yesus itu disebut di dalam Wahyu 19 itu sebagai penunggang kuda putih. Ya, jadi kalau kamu bertanya apakah warna-warna di sini, ini kan banyak ini ya, mulai dari ayat 3, ayat 3, ayat 6, ayat 9 sampai ayat 12 itu berhubungan dengan bendera-bendera negara tertentu, itu tidak. Makanya di ayat ke berapa? Ayat ke-17. Nah, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan. Itu disimpulkan untuk semua meterai yang akan terjadi sejak zaman kerajaan itu sampai akhir kerajaan itu. Gitu.
Jadi itu tidak berhubungan dengan bendera-bendera negara tertentu, tapi secara filosofis itu berhubungan tentang keadaan. Seperti merah itu warna darah, ya, ada peperangan di mana-mana, nah seperti itu, ya. Oke, berarti kebetulan aja ya warnanya sama dengan yang sedang konflik dengan Israel saat-saat ini ya. Oh, itu cocokologi saja, tidak pernah dipahami begitu, bro. Oke, baik. Makasih banyak Kak Elia penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Kak Elia, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, aku mau nambahin tadi materi terkait tentang ini ya. Silakan. Bentar. Oke. Ini aku ambil ya dari sejarah Alkitab Indonesia. Kawan-kawan cek di sini mengenai revisi terjemahan Lechiker. Terjemahan Lechiker inilah yang menjadi dasar pada abad ke-19 ketika penginjilan pertama. Untuk penginjilan maksudnya pewartaan Alkitab dalam bahasa setempat. Ya kita tahu ya waktu itu kan mereka lebih terkenal menggunakan bahasa Melayu. Kalau kita baca ini dari paragraf-paragraf berikutnya, kita lihat di sini dikatakan bahwa seorang utusan misi the London Missionary Society atau LMS ya, yang bernama William Wilney yang datang ke Semenanjung Malaka pada tahun 1814 meminta pandangan guru bahasa Melayunya mengenai terjemahan Lechiker. Guru bahasanya adalah Abdullah bin Abdul Qadir yang dikenal dengan sebutan Munshi Abdullah. Kenapa saya mau bahas ini? Jadi kawan-kawan tidak perlu heran nanti kalau seandainya ada orang-orang Muslim yang mencomot Alkitab dari terjemahan. Mereka mengatakan kita adalah bani terjemahan. Mereka pun juga menggunakan terjemahan untuk mendukung ajaran-ajaran mereka. Kalau ya itu yang pernah di-stitch oleh Kak Elia ya mengenai Kaabah dalam kitab Mazmur. Mereka nggak tahu bahwa terjemahan lama yang mereka pakai dari terjemahan Lechiker itu gurunya adalah Abdullah bin Abdul Qadir, orang Melayu yang mungkin menyerap bahasa Arab menjadi bahasa setempat, Arabisasi lah. Ya mirip seperti yang saya katakan sebelumnya. Kata Injil itu bukan bahasa Arab. Itu Arabisasi dari kata Evangelion pada zaman Nabi Muhammad. Apalagi ini, kalau ada kata Allah, ada kata Kaabah, ada kata masjid dalam Alkitab, ya karena penerjemahnya adalah Abdullah bin Abdul Qadir, guru dari Lechiker dan juga William Wilney. Jadi kawan-kawan tidak perlu shock kalau seandainya ada orang menggunakan terjemahan lama untuk mendukung kitab mereka. Pada dasarnya teks aslinya atau original teksnya tidak ada kata Kaabah, tidak ada kata masjid, tidak ada kata insya Allah. Tapi kita harus mensaring lagi nih, kata insya Allah itu tidak bermasalah bagi kita karena itu adalah kosakata. Tapi yang kita permasalahkan adalah kata Kaabah, seolah-olah ini mendukung Kaabahnya saudara kita Muslim, atau masjid seolah-olah mendukung masjidnya Nabi Muhammad atau masjidnya saudara kita yang Muslim. Sekian Kak. Lanjut. Ya.